Siapa menyandera siapa jika koalisi perubahan dari Oktober hingga akhir Januari 2023 tidak kunjung ketemu cawapres bagi capres Anies R. Baswedan. Soal cawapres yang dulu konon diserahkan sepenuhnya oleh capres yang dideklarasikan Partai Nasdem, nyatanya omongan biasa saja dari seorang politikus, hanya tipu-tipu. Bahkan untuk menekan harga tawar Demokrat dan PKS, Nasdem perlu menggertaknya dengan berkunjung ke Sekretariat KIR, Koalisi Indonesia Raya, yang mengedepankan Prabowo sebagai capres. Entoh Anies sendiri tidak pernah menyinggung soal capres ini kecuali sibuk menjajal elektabilitasnya dan juga sibuk berkilah untuk menyatakan posisinya dengan harga tawar yang tinggi. Siapa diuntungkan dari situasi ini? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, kalau beda jangan baper. Memang ada perubahan sikap yang ditunjukkan bakal koalisi perubahan khususnya Demokrat dan PKS terkait pemilihan bakal cawapres yang akan mendampingi Anies. Misalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan mekanisme maupun penunjukan orang cawapres kepada Anies Baswedan. PKS yang semula juga menyodorkan kadernya Ahmad Heriawan pun pada akhirnya demikian pula menyerahkan pada Anies Baswedan. Meski jangan mudah percaya begitu saja, bahasa politikus kita lain di depan, lain pula di belakang. Apalagi tak sedikit yang suka main belakang atau lewat pintu belakang. Demokrat dan PKS sebagai partai nothing tulus sebenarnya tahu posisinya. Dengan daya tawar yang rendah, kalau bisa membangun koalisi dengan Nasdem, apalagi capres yang diusung adalah Anies Baswedan, mereka tentu saja merasa sangat cocok. Pengalaman antara ketiganya, Demokrat, PKS, dan Anies Baswedan teruji dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 ketika mereka menyingkirkan Ahok alias Pertahanan dengan politik identitas mereka. Ketika itu Partai Demokrat dengan AHY-nya nyungsep di putaran pertama, bergabung ke koalisi yang mengusung Anies diantaranya dengan PKS. Klop. Celakanya memang Nasdem di atas angin, setidaknya di hadapan Demokrat dan PKS. Di hadapan PDIP, ya mereka tentu tahu diri kalah pamor. Jangankan dengan PDIP, tapi dengan Golkar saja, di mana Surya Paloh juga salah satu alumninya, Nasdem tidak berani frontal. Sangat aneh tentu terlihat tergesa mendeklarasikan capres, tetapi giliran menentukan cawapres, persoalannya menjadi sulit. Itu aneh. Politik Indonesia memang ajaib. Bisa cepat mencapreskan seseorang yang tidak mempunyai partai sekalipun, tapi nentuin capres ternyata jauh lebih sulit. Ada apa? Ya karena tidak ada apa-apanya. Apalagi ketika beberapa hari pada tanggal 26 Januari konon Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi, tapi apa isi pembicaraannya? Tidak ada yang tahu. Dugaan liar pun merebak. Jangan-jangan Jokowi menawarkan dua pilihan, membatalkan deklarasi Capres 2024 dan koalisi pemerintah tetap utuh, atau terus deklarasikan itu tetapi ujungnya adalah reshuffle.
Mengapa reshuffle ditakuti beberapa partai yang kadernya masuk ke pemerintahan? Ya, karena bisa jadi partai mereka akan kehilangan sumber rezeki, cuan. Sudah jamak ketika parpol mendukung dalam memenangkan capres tertentu, karena pamrihnya adalah soal bagi-bagi kekuasaan, balas budi jika menang. Kalau kalah, lebih mudah untuk angkat kaki dengan lebih ringan. Tapi kalau menang, imbal jasa presiden yang terpilih itu adalah sesuatu. Hanya dengan masuk ke koalisi pemerintahan membuat parpol tertolong untuk mendapatkan luberan anggaran proyek negara atau memain-mainkan demi kelangsungan hajat hidup mereka. Para politikus partai seolah melihat pilpres adalah wahana lomba jasa. Kalau mereka menang, layak mendapatkan jabatan tertentu untuk mereka. Bukan rahasia. Masalahnya sekarang berani tidak tiga partai itu, Demokrat, PKS, dan Nasdem, mendeklarasikan capres-cawapresnya dalam sebulan ke depan. Kalau juga tetap tidak ada keberanian, artinya Surya Paloh mungkin seorang politikus yang impulsif. Pukul dulu alasan mah bisa belakangan. Tapi kalau dalam memberi alasan pun tidak jelas, apa yang mesti dibanggakan dan dipercaya, bukan hanya PKS dan Demokrat yang ikut gerbong koalisi gagasan Partai Nasdem itu. Pendukung Anies di sisi lain juga bisa menekan Surya Paloh. Setelah keunjungan ke KIR dan beberapa pernyataan Demokrat, pendukung Anies berencana menekan Nasdem. Blunder politik Nasdem akan menyebabkan Anies gagal dicapreskan. Koalisi layu sebelum berkembang, apalagi kalau para kadernya yang duduk di kabinet direshuffle. Nasdem akan banyak rugi bandar. Jadi apakah Demokrat atau PKS atau juga Nasdem selaku inisiator pencapresan Anies yang berada di ujung tanduk, atau jangan-jangan malah Anies yang berada di ujung tanduk, dan mungkin juga AHY, pemain politik muda yang baperan tapi nginceng kursi wakil presiden itu. Di situ Surya Paloh bukan politikus yang pandai caliskan.